Hai Sobat Keluarga, pernah nggak sih tanggal tua terasa seperti maraton yang melelahkan? Gaji sudah masuk, tapi kok rasanya uang menguap begitu saja? Tagihan menumpuk, kebutuhan pokok, keinginan anak, dan impian pribadi seolah berebut porsi dalam anggaran yang terbatas. Tenang, perasaan itu wajar sekali, tapi kabar baiknya, mengatur keuangan keluarga bukan soal seberapa besar penghasilan, tapi seberapa cerdas kita mengelolanya. Dalam 10 menit ke depan, kita akan jalan bersama, langkah demi langkah, untuk membangun sistem mengatur uang bulanan yang realistis, efektif, dan membawa ketenangan bagi seluruh keluarga. Siap yuk? Mulai. Bagian 1, dasar-dasar mengapa perlu rencana? Langkah pertama adalah mengenali. Kita tidak bisa mengatur apa yang tidak kita ketahui. Pertama, pisahkan kebutuhan versus keinginan visual. 2 kolom. Kebutuhan, beras, listrik, sekolah, keinginan, makan di restoran, gadget baru, baju branded. Kebutuhan adalah yang jika tidak dipenuhi, mengganggu fungsi dasar hidup. Keinginan adalah yang membuat hidup lebih nyaman, tapi bisa ditunda atau dicari alternatifnya. Kedua, pahami arus kas keluarga. Semua anggota keluarga yang berkontribusi income harus transparan. Begitu juga dengan pengeluaran tetap dan variabel. Transparansi adalah kunci kepercayaan. Ketiga, tetapkan tujuan bersama, seperti menentukan liburan keluarga, rumah, mobil, dana pendidikan anak, apa mimpi keluarga kita, dana darurat, DP rumah, pendidikan, anak. Tanpa tujuan, pengelolaan uang akan terasa hambar dan mudah goyah. Ajak pasangan dan anak sesuai usia untuk diskusi ringan tentang mimpi ini. Bagian 2. Strategi inti, membangun anggaran yang hidup. Sekarang, kita masuk ke intinya. Membuat anggaran, jangan takut dengan kata anggaran. Ini bukan penjara, tapi justru peta yang membebaskan kita. Pertama, metode 50, 30/20 versi keluarga. Visual Diagram Pie. 50% untuk kebutuhan pokok, housing, kontrak atau angsuran, listrik, air, internet, transportasi, sekolah, groceries, dasar. Pastikan ini tidak melebihi setengah dari total pendapatan. 30% untuk keinginan dan gaya hidup, nongkrong, hiburan streaming, jalan-jalan akhir pekan, belanja non-primer, hobi. Ini adalah area fleksibel kita. 20% untuk masa depan dan tabungan. Dana darurat, investasi, asuransi, pelunasan, utang. Ini adalah bagian paling penting untuk ketenangan jangka panjang. Bayangkan seperti membayar tagihan untuk masa depan kita. Kedua, metode amplop atau kantong digital cash envelope. Amplop fisik bertuliskan kategori kebutuhan atau screenshot dompet digital dengan kategori berbeda. Cocok untuk yang lebih suka visual dan kontrol ketat. Alokasikan uang tunai atau saldo digital per kategori. Contoh, amplop belanja bulanan, transportasi, hiburan, habis, berhenti. Sisa bisa ditabung atau dialihkan. Ketiga, teknik paying yourself first. Begitu gaji masuk, langsung sisihkan 20% itu untuk tabungan atau investasi. Baru kemudian atur sisanya untuk kebutuhan dan keinginan. Jadikan menabung sebagai prioritas, bukan sisa. Keempat, tips realistis. Gunakan aplikasi. Tampilkan 1-2 aplikasi keuangan populer secara netral. Membantu tracking dengan mudah. Review mingguan. Luangkan 15 menit setiap minggu dengan pasangan untuk cek pos-pos pengeluaran. Fleksibel. Anggaran bukan batu. Jika ada kebutuhan mendesak di satu pos, negosiasikan dari pos lain. Yang penting total tidak meledak. Bagian 3, tips cerdas dan trik praktis. 1. Smart shopping. Belanja bulanan varian, plan menu mingguan, beli bahan pokok sekaligus untuk hemat waktu dan biaya transportasi. Manfaatkan promo dan cashback, tapi hanya untuk barang yang memang sudah ada dalam rencana belanja. Jangan terjebak. Brand versus generik. Untuk beberapa kebutuhan dasar seperti obat batuk, bahan masakan, produk generik sering sama kualitasnya. Kedua, kurangi bocor halus. Kopi kekinian tiap hari, jajanan online, subscription yang nggak kepakai. Hitung dalam setahun, angkanya bisa bikin kaget. Ketiga, liburan dan hiburan yang cerdas.
cari pengalaman daripada barang, piknik di taman, jalan-jalan ke museum pada hari gratis, potluck dengan keluarga besar. Keempat, libatkan anak edukasi keuangan, berikan uang saku dan ajari mereka membuat anggaran sederhana. Ini investasi terbesar untuk masa depan mereka. Bagian 4, menghadapi tantangan dan penutup. Tidak semua bulan akan mulus. Ada bulan dengan acara keluarga beruntun atau kebutuhan mendadak. Itu oke. Pertama, dana darurat adalah penyelamat. Inilah gunanya kita punya dana darurat 3-6 bulan pengeluaran. Itu adalah jaring pengaman kita. Kedua, komunikasi, komunikasi, komunikasi. Jangan simpan masalah keuangan sendirian. Bicarakan dengan pasangan. Cari solusi bersama. Hindari menyalahkan. Ketiga, rayakan kemenangan kecil, berhasil menabung ekstra untuk tujuan liburan, kurangi makan luar, 2 hari makan luar, rayakan dengan cara sederhana. Ini memotivasi seluruh keluarga. Penutup, mengatur keuangan keluarga adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan sprint. Butuh konsistensi, komitmen, dan kompromi. Mulailah dari hal kecil. Ambil satu metode yang paling nyaman, diskusikan malam ini juga, dan implementasikan bulan depan. Perjalanan menuju finansial. Keluarga yang sehat dimulai dari satu langkah sederhana, membuka percakapan. Yuk, jadi CO bagi keuangan keluarga sendiri di kolom komentar. Share satu tantangan terbesar kamu dalam mengatur uang bulanan keluarga. Atau satu tips yang sudah berhasil kamu terapkan. Sharing pengalaman kita bisa saling menginspirasi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notification untuk konten-konten bermanfaat lainnya tentang kehidupan keluarga, parenting, dan pengembangan diri. Terima kasih sudah meluangkan 10 menit yang berharga ini. Sampai jumpa di video berikutnya.